Tong di Jenese sanajan asli nomor buat. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kang Reis dan pada kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan kembali kepada teman-teman berbagi bagaimana mengembangkan aplikasi dengan menggunakan platform AppSheet, dan tidak terasa ini sudah sampai ke tahap kelima teman-teman. Dan bagi teman-teman yang tertarik dengan tutorialnya, silahkan ikuti dari video yang pertama ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi pada video sebelumnya saya sudah berbagi kepada teman-teman bagaimana kita mengatur kolom tipe ya, walaupun secara pengaturan itu masih tahap awal atau fondasi awal, atau istilahnya adalah mengatur MVP-nya teman-teman, atau minimum viable product, yang artinya kita mengatur kebutuhan awal dari produk digital yang akan kita buat. Dan di video tahap kelima ini saya akan berbagi kepada teman-teman untuk mengatur form pada aplikasi yang kita buat itu semakin profesional. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung saja cekidot. Oke teman-teman, kita masuk ke platform AppSheet-nya, dan di sini saya sudah membuka aplikasi App Akademiknya. Nah, di sini saya akan coba masuk ke pengaturan di data teman-teman, dan untuk yang diatur yaitu form data siswa, kita atur dulu dari kolom tipe yang sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, jadi di data siswa ini ada beberapa kolom tipe yang ingin saya atur lagi, yaitu diantaranya adalah jenis kelamin contohnya teman-teman ya. Di sini jenis kelamin kan berupa enumeration, namun belum kita atur apa isi data yang ingin kita tentukan untuk enumeration-nya. Nah, untuk pengaturannya teman-teman tinggal sorot saja ini tombol simbol pensil ya. Di sini ada tombol edit, kemudian tekan, maka akan muncul dialog form untuk pengaturannya. Nah, di sini mungkin saya langsung saja ke implementasi. Contohnya untuk enumeration ini kita tentukan untuk values-nya atau nilai yang nanti akan menjadi entry data pada form data siswa. Untuk jenis kelamin ini yaitu ada dua ya teman-teman, yaitu laki-laki dan perempuan teman-teman ya. Dan di sini kita tekan saja tombol add, yaitu laki-laki. Kita tuliskan untuk pilihan pertama itu adalah laki-laki, lalu kemudian pilihan kedua itu perempuan. Nah, kita lakukan pengaturan profesional di mana untuk values-nya atau nilai data yang diizinkan untuk masuk itu hanya dua saja, sehingga untuk allow other values-nya ini kita uncentang. Untuk auto complete other values-nya juga kita uncentang teman-teman. Kemudian untuk base tipenya, karena ini merupakan data teks, maka teman-teman atur base tipenya itu teks, karena untuk base tipe ini sendiri ada macam-macam lagi teman-teman ya, dari mulai drawing, kemudian duration dan seterusnya ya. Untuk lebih mudahnya kita atur saja teks, kemudian setelah itu yang lainnya mungkin kita abaikan dulu. Jikalau memang nanti ada kebutuhan lain, kita bisa atur ya untuk pengaturan lainnya ya. Contoh misalkan ada data validity, kemudian auto compute dan lain-lain ya. Kita atur dulu seperti ini, kita downkan dulu. Oke teman-teman, selanjutnya mungkin tempat lahir kita atur ya untuk enumeration. Nah, cuman di sini ada beda, di mana untuk enumeration tadi jenis kelamin itu kita atur hanya dua ya. Namun kalau di sini karena memang banyak datanya ya, kita juga nggak tahu, kita minta user aja nanti yang mengisi sesuai dengan kebutuhan data yang memang ingin dimasukkan ya. Contoh misalnya ini untuk data awal aja, saya tuliskan di sini Bandung teman-teman, karena saya orang Bandung ya. Kemudian mungkin ada tempat lahir yang di Jakarta mungkin ya, atau mungkin juga ada yang di Kebumen teman-teman ya. Ya, kita atur aja begitu. Cuman di sini teman-teman tambahkan pengaturan yaitu allow other values, dan juga untuk auto complete other values-nya kita centang juga. Nah, jadi allow other values itu kita mengizinkan user itu mengisi data baru ya teman-teman. Nantinya akan kelihatan kalau saya implementasikan ketika kita menggunakan formnya teman-teman. Nah, lalu kemudian untuk base tipenya kita atur sebagai teks juga teman-teman ya. Yang lain-lain mungkin nanti kita cek ya, kalau memang ada kebutuhan lain kita atur juga ya, sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Karena di sini benar pure saya untuk pengembangan aplikasinya benar-benar dari awal dan memang langsung ya. Jadi ini live pengembangan aplikasi teman-teman ya. Oke, selanjutnya mungkin untuk tanggal lahir ini kita atur date ya. Udah kita atur date. Kemudian untuk kelas ini kita hubungkan dengan data kelas nantinya. Berarti untuk data awal nanti kita perlu juga mengisi data master kelasnya terlebih dahulu teman-teman ya, ketika kita ingin mengisi TB master data siswa dengan data siswa gitu teman-teman. Dan untuk tahun masuk kita sudah atur dengan kolom tipe teks. Jadi untuk status juga seperti jenis kelamin, jadi hanya dua pilihan. Nah, untuk allow other values-nya dan auto complete other values-nya kita uncentang aja. Nah, untuk values-nya berarti status aktif, dan juga mungkin bisa tidak aktif ya, atau bisa inaktif, atau bisa mungkin apalah, bebas teman-teman boleh mengisikan sesuai dengan standar data yang memang ingin teman-teman setting ya. Kalau saya sementara begini dulu aja, mungkin nanti kalau ada kebutuhan lain mungkin ada perubahan juga teman-teman. Kita down. Nah, setelah selesai kita save. Nah, kita coba preview dulu ya teman-teman ya, hasilnya seperti apa. Jadi pertama kita cek dulu ya, masuk ke menu navigation yang ini teman-teman. Kemudian kita pilih untuk data siswa teman-teman ya. Nah,
Di sini kan masih belum ada data yang kita entry ya sebenarnya. Jadi kita coba lihat aja dulu bentukan formnya itu seperti apa teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya hasilnya ya. Jadi ketika kita mengatur beberapa hal di pengaturan kolom tipe tadi ya, di sini form-formnya sudah ditentukan atau dibuatkan oleh AppSheet. Contoh untuk ID siswa ini kenapa isinya unik seperti ini, karena memang untuk ID siswa ini masih pengaturan awal, yaitu menggunakan initial value unique ID teman-teman ya. Sehingga untuk unique ID ini dia random pendekatannya untuk menentukan nilai yang unik yang tidak mungkin sama ya untuk datanya nantinya. Nah, kemudian ini untuk NIS ini berupa teks ya. Nah, berupa teks itu jadi pengisian label seperti ini ya formnya. Kemudian untuk NISN juga sama. Nah, kemudian untuk nama siswa ini dalam bentuk name ya teman-teman ya, walaupun memang sama persis seperti teks ya. Karena memang secara formatnya itu sama teks sebenarnya. Cuman bedanya AppSheet bisa mengidentifikasi kalau ini data biasa, kalau ini data orang, itu aja. Kemudian untuk jenis kelamin ini jadi muncul seperti ini. Ini bisa kita atur teman-teman ya, apakah mau bentuknya button begini ataupun drop down list ya. Jadi misalkan di jenis kelamin ini enumeration tadi kita bisa atur secara tampilannya itu. Nah, ini dari input modenya. Nah, untuk auto itu dia akan ke button ya teman-teman atau ke tombol. Nah, kalau misalnya kita atur ke drop down, maka dia akan menjadi drop down list teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini untuk jenis kelamin jadi drop down list ya. Cuman karena ada dua ya enaknya sih pakai button aja teman-teman ya, biar nanti gampang ketika user melakukan pengisian ya teman-teman ya. Jadi kita atur aja ke button. Nah, nanti bisa kita klik seperti ini teman-teman, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk tempat lahirnya ini drop down list. Cuman enaknya karena tadi kita sudah pakai allow other values, jadi ketika kita misalkan tambahkan di sini data lain, misalkan datanya itu Bekasi teman-teman ya. Nah, di sini nanti akan ada tombol tambah. Nah, jadi user bisa menambahkan nilai baru teman-teman. Nah, cuman bedanya di list ini bukan list database ya, ini adalah list atau daftar saja. Nah, sebenarnya kita bisa atur dengan format ref jika misalkan teman-teman ingin untuk data kota ini si user itu tidak sembarangan ya, karena bisa aja di sini ngetik lagi Bandung atau Bandung begini ya, Bandung huruf kecil ya, itu bisa aja. Jadi datanya nanti kurang rapi gitu ya. Cuman untuk sementara mungkin kita buat seperti ini dulu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ini untuk tanggal lahir. Ya, teman-teman secara default jika tidak diisikan initial value akan seperti ini ya, dengan menggunakan format H, BB, TTT ya, artinya H itu hari, B itu bulan, TTT itu adalah tahun. Nah, ini bisa kita atur, misalkan kita atur di tanggal berapa, itu boleh aja. Nah, kemudian untuk kelas ini adalah menggunakan ref teman-teman, karena di data kelasnya itu belum ada, jadi kita bisa bikin baru dulu ya, nanti akan masuk ke form kelas teman-teman. Nah, cuman di sini kan kita belum atur nih untuk pengaturan kolom kelasnya. Nah, nanti kita coba aturkan sedemikian rupa sehingga kita bisa mengisi data siswa ke database kita, teman-teman. Ya, di sini saya tidak akan buatkan dulu. Lalu kemudian untuk tahun masuk di sini bisa ngetik manual. Cuman karena untuk mencegah user tadi isi sembarangan, sebaiknya sih untuk tahun masuk ini kita ganti dengan enumeration ya, teman-teman ya. Kita tentukan untuk tahun masuk itu dengan enumeration dan tidak bisa ada pilihan lain ya. Jadi kita bikin saja format list yang cukup panjang ya, misalkan dari tahun masuk 2024 ya, 2025 misalkan, 2026 ya. Nanti diupdate aja untuk datanya ketika memang kita ada kebutuhan update. Nah, ini untuk tahun masuk kita ubah jadi drop down list ya teman-teman ya. Kita ubah jadi ini dua tipenya pakai teks aja. Kemudian untuk input modenya ini kita buat drop down list aja, drop down gitu ya. Nah, kurang lebih jadi seperti ini teman-teman. Kemudian untuk status, nah ini cukup tombol aja, nanti ada aktif sama tidak aktif. Oke teman-teman, di tahap kelima ini saya sedikit bagikan lagi kepada teman-teman bagaimana kita melakukan pengaturan form pada aplikasi yang kita buat seprofesional mungkin. Mungkin sekian video yang dapat saya bagikan di tahap kelima ini. Kita lanjut nanti ke tahap keenam. Dan mudah-mudahan di tahap keenam kita sudah bisa melihat gambaran aplikasi yang kita buat nantinya. Dan bagi teman-teman yang tertarik dengan video-video konten yang saya buat, jangan lupa untuk tekan tombol like, follow akun saya, dan tinggalkan kolom komentar jika teman-teman ada pertanyaan. Dan jika dirasa video-video yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman dan juga yang lainnya, jangan lupa untuk tekan tombol bagikan. Terima kasih.